Ah, udah deket. Akhirnya. Akhirnya bisa, Mas Ates. Tadi tuh aku udah terima loh, tapi tiba-tiba kok nggak bisa. Aku juga bingung. Itulah saya punya kelemahan kalau soal apa ini teknologi. Sehat Mas, sehat Mas. Oke, teman-teman. eh Sebelumnya terima kasih Mas Ates telah berkenan untuk sharing. Karena Siap, ditunggu-tunggu juga bagi teman-teman semuanya untuk sharing. Karena Mas Ates juga seorang mantan anxiety ya. Ya. siap, siap Mas, siap, siap. Oke, kita langsung aja ya Mas Ates. Mungkin Mas Ates perkenalkan dulu Mas Ates, diri Mas Ates, background dan lain-lain. Dan nanti kemudian saya akan tanya. Siap, Siap ditanya-tanya kan? Banyak pertanyaan loh siap. hari ini. Nggak apa-apa Mas, sepanjang yang saya pahami saya akan jawab. Oke, sip. Ya, perkenalkan nama saya Ates, kebetulan saya orang Batak, marganya Pasaribu. Oh, Saya oke. kerjanya swasta di MT Haryono, ya konstruksi tepatnya. Hanya itu aja perkenalan dari saya. Salam sehat untuk semuanya. Take care. Gitu Mas, Oke. perkenalan di awal saya. Oke, sip. Terima kasih. Mas Ates, saya mau Siap. tanya nih, gimana sih awalnya itu kok bisa ngalami anxiety ya? Mungkin teman-teman pada bingung juga nih, awalnya gimana sama enggak sama saya ya gitu. Apa dialami sama enggak ya sama saya ya gitu ya. Siap, siap, siap. Baik saya Mas, saya coba menceritakan mungkin ya karena memang setiap orang mengalami anxiety berbeda-beda. Tapi pada saat ini saya mengambil kesimpulan dulu saya terlalu banyak pakai narkoba. Jadi Hmm. sehingga pikiran saya terlalu aktif. Tapi saya coba mencari tahu penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, sehingga 2 bulan ini saya mendapat jawaban ya bagi saya given yang dikasih dari Tuhan yang cukup luar biasa. Kalau Ya, mantap. masa lalunya saya pikir nggak usah diceritain, mungkin saya bisa langsung apa yang saya alami Yes. terhadap saya di 3 bulan belakangan, mungkin sampai sempat kontak Mas Jimmy juga. Thank you Mas. Sebelumnya saya juga ngucapin terima kasih nih kepada Mas Jimmy, walaupun beda metode tapi menyiapkan waktu, siap berbagi ilmu ya tentunya ya. Saya betul-betul luar biasa sekali melihat Mas Jimmy ini untuk bisa berbagi walaupun beda metode. Ya. Baik Mas, mungkin yang pertama itu saya coba mau cerita tentang apa yang saya alami. Jadi yang dialami tentu mungkin tidak jauh berbeda sama teman-teman, tapi saya coba berangkat dari pengalaman saya aja. Yang pertama adalah pikiran yang terlalu aktif, bahasa saya pikiran yang terlalu kreatif. Nggak diundang, nggak di apa-apain, tiba-tiba muncul, wah rame, pikiran tat segala macam. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah perasaan, perasaan yang muncul, yang berubah-berubah. Kadang bisa kesel, marah, terus mungkin bisa juga bosan atau apapun itu. Pokoknya perasaannya sering naik turun, nggak jelas, nggak stabil. Yang ketiga, bicara tentang sensasi fisik atau sensasi tubuh. Kadang bisa nyeri, kadang bisa dada ditusuk-tusuk, keleyengan, kesemutan, atau apapun itu sensasi fisiknya. Jadi dari semua yang kita alami, yang saya alami, saya mengalami 3 hal itu aja. Jadi memang pikiran yang terlalu aktif, perasaan yang nggak pernah stabil, kadang bisa marah, bisa kesel, bisa bete, bisa macam-macam, sama sensasi tubuh yang seperti saya ceritakan tadi, bisa kelayangan, pusing, nyeri, Ya. ketusuk-tusuk dada, dan lain halnya. Ya memang rata-rata mungkin ya ada kesamaan ya. Saya nggak bilang itu pasti ya karena beda-beda sama teman-teman ya. Tapi mungkin yang teman-teman rasakan di 3 itu pasti ya. Nggak jauh berbeda. Gitu Mas Jimmy. Oke. Itu ada keluhan umum. Ada kalau tadi teman-teman biasanya kalau cemas juga ada yang ngalami apa asam lambung, GERD gitu kan. Kalau Mas Atas juga ngalami atau enggak? Iya, memang saya pernah ngalami GERD itu bulan 1 ya, tapi saya nggak tahu itu apa hubungannya, ada tidak hubungannya ya, antara kecemasan dengan GERD. Sehingga saya mungkin tidak bisa menjawab secara medis ya, tapi saya Hmm. mengalami GERD memang bulan 1. Terus saya mengalami kecemasan yang luar biasa itu
di bulan 3, bulan 4 kemarin. Walaupun saya baru sadar, saya pernah rupanya mengalami kecemasan itu udah di atas 5 tahun. Saya nggak sadar bahwa saya selama ini cemas terus rupanya. Di atas 5 tahun. Jadi maksudnya kemarin-kemarin sudah cemas, cuma kemudian terasa intensitasnya tinggi sekali itu ketika bulan 2, 3. Bulan 2, 3, 4 itu kalau saya merasa itu menuju betul-betul klimaksnya ya. Udah betul-betul paling tingginya sehingga saya menyebabkan saya nggak bisa tidur, saya gelisah, saya khawatir, saya cemas, macam-macam lah bulan 3, bulan 4 kemarin itu. Oke. Terus gimana caranya Mas kemudian nemu namanya mindfulness gitu? Mungkin terang itu. Mas. Apa itu mindfulness sih? Apa mindfulness? Apa itu meditasi gitu? Orang pada apa itu mindful? Ini kan mindfulness kan L-nya 1 ya. Kalau L-nya 2 tuh bedanya apa? Mindful. Jadi memang mindfulness ini menarik ya. Sebenarnya mungkin ilmu ini juga ada banyak digeluti oleh beberapa teman-teman di sekitaran kita. Hanya memang saya coba untuk mengupas. Jadi Mas, saya sebelum masuk ke mindfulness tentang kesadaran, saya mau bilang bahwa seluruh kecemasan dan khawatir, baik nggak bisa tidur, gelisah, rasa takut, dan lain halnya yang menyerang kita itu, sebenarnya penyebabnya itu hanya satu. Kita terlalu sering terhanyut oleh pikiran kita, perasaan, dan seluruh sensasi fisik yang kita rasakan. Sehingga kita nggak pernah hidup di saat ini antara badan dengan batin. Batin ya maksud saya tentang pikiran dan perasaan. Nah, saya mau tarik itu dulu, bahwa penyebabnya adalah kita terlalu sering terhanyut oleh pikiran, perasaan, dan seluruh sensasi fisik atau tubuh yang muncul. Oke, jadi kata kuncinya terhanyut ya? Terhanyut. Ya. Bahasa saya terhanyut sepanjang pengalaman saya. Ya, nggak apa, ini kata kunci yang kita pegang dulu. Ya. Lalu saya coba untuk belajar tentang mindfulness. Mindfulness itu bagi saya adalah cara menyelesaikan masalahnya. Bagaimana setelah kita mengetahui sama misalnya seperti gini Mas, saya mau bicara tentang yang saya alami, pikiran terlalu aktif, perasaan yang nggak stabil, dan seluruh sensasi fisik itu, saya coba untuk bagaimana cara memperlambat pikiran agar tidak terlalu kreatif, perasaan yang terlalu naik turun, nggak stabil. Begitu juga saya sering terhanyut dengan sensasi fisik, baik nyeri, ditusuk-tusuk, atau apapun itu. Jadi saya pastikan saya belajar meditasi untuk mendapatkan semuanya itu sepanjang yang saya pelajari. Memang ada beberapa metode di dalam meditasi. Saya nggak bilang orang nggak bisa, susah belajar meditasi lah, objeknya nafas apa, kadang-kadang orang bisa malas. Tapi bagi saya, belajarlah meditasi. Meditasi itu objeknya bisa banyak, nggak harus nafas. Kalau nafas misalnya, saya nggak bisa mengamati nafas kejar-kejaran, ganti dengan kalimat, ganti dengan jalan, ganti dengan membaca, ganti dengan menulis. Walaupun saya nggak mempraktekkan, paling saya cuma mempraktekkan kayak seperti meditasi jalan, meditasi pengulangan kalimat, sama meditasi membaca untuk mengenali semua pikiran, perasaan, dan sensasi yang muncul. Gitu, oh, Mas. Mantap tuh. Bisa ya. Ya tingkat tinggi itu. Oke, tingkat tinggi. Ini dasar loh. Dasarnya dan seperti itu. Mungkin baru bagi teman-teman yang baru pertama kali kenal istilah mindfulness, baru kenal istilah mengamati, mungkin boleh diperjelas seperti apa, Mas? Jadi, Mas, kalau menurut saya ya, kehidupan mindfulness ini kehidupan sehari-hari. Belajar hidup sama-sama dengan saya juga. Saya akan belajar hidup saat ini. Baik saya sedang duduk, pastikan saya duduk, badan dengan batinnya. Ketika saya duduk, badan duduk, pikirannya jangan pergi. Jangan mikirin kerjaan, jangan mikirin utang, jangan mikirin kartu kredit, jangan mikirin apapun. Kalau memang kita mau merencanakan sesuatu, duduklah di atas kertas, merencanakan
berkesadaran. Tentu misalnya saya membutuhkan waktu 1 jam misalnya untuk merencanakan sesuatu, ya boleh. Gunakan pikiranmu untuk merencanakan hidupmu selama 1 jam, nulis-nulis secara berkesadaran. Sebenarnya Mas, mindfulness itu lebih sering kalau kita gunakan di kehidupan sehari-hari tentunya. Ketika kita bawa mobil, pastikan kita fokus bawa mobil. Ketika kita berjalan, yang paling enak berjalan, keliling komplek, berjalan, sadari Anda sedang berjalan, melangkah, tubuh bergerak, semua. Jangan pernah terhanyut oleh pikiran. Kadang-kadang pikiran itu bisa keluar di saat kita jalan. Bahkan saya lebih mempraktekannya ketika berdoa. Misalnya saya berdoa, saya tutup mata, di tengah-tengah pikiran sering muncul ke depan atau ke belakang. Itu biasa. Yang paling penting adalah kita menyadari semua yang muncul. Semua yang muncul itu cukup disadari. Jangan terhanyut. Itu kuncinya, Mas. Dari pengalaman itu kan susah kalau untuk orang-orang cemas. Seperti Bapak, Mas Ates juga pasti alami. Pertama kali ketika kita lagi cemas banget kan selalu mikirnya ke depan, terlalu tinggi, terlalu sangat jauh, sampai kalau saya bilang istilahnya sampai ke Amerika sono gitu kan. Jauh banget. Iya. Ya kan, sampai Amerika, sampai ke Afrika gitu kan. Nah, itu gimana ya Mas ya cara untuk kita yang cemas-cemas ini bisa nggak terhanyut, karena kita pasti kan melayang sana, melayang sini. Itu pengalaman Mas Ates gimana caranya waktu pertama kali itu? Jadi memang lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya, Mas. Iya, pengalaman aja. Karena kita terlalu sering terhanyut oleh pikiran, perasaan, dan sensasi fisiknya, maka otomatis pikirannya akan terlalu kreatif. Walaupun misalnya aku mau ganti fokus, mau memandang pohon, mau memandang mobil, halaman misalnya. Tapi pikirannya tetap aktif semua segala macam. Memang itu akan terjadi. Makanya saya meminta teman-teman untuk melakukan meditasi. Meditasinya itu yang sepanjang yang saya dapat ya hari ini, dia mampu posisinya melambat. Jadi bahasanya itu bukan tell me ya. Kita itu bisa memperlambat semua pikiran yang terlalu aktif. Baik perasaan juga sensasinya. Jadi terutama pikiran dulu yang saya akan fokuskan. Ketika kita melatih fokus lewat meditasi, tentu harus rutin ya. 1 hari sebelum tidur sama bangun tidur saya pasti lakukan. Minimal 15 menit, 15 menit. Baiknya 1 jam. Kalau menurutku dalam 1 hari. 1 hari bisa 4 kali lah. 15. Nggak harus 1 jam layaknya gitu-gitu meditasi. Nggak. Bisa dicicil. Bisa dicicil ya 15 menit kali 4. Pagi, siang, sore, malam. Latihlah fokusmu, maka nanti kamu akan rasakan perlambatan terhadap pikiran, terutama ya, baru kamu akan bisa mengenali perasaanmu dan seluruh sensasi fisiknya. Oke, jadi kalau misalnya kita lagi keliangan nih Mas, lagi keliangan, kemudian kita lagi dada nyeri gitu kan, biasanya kalau cemas kan mikirnya kemana-mana, itu gimana kita langsung mindfulness-nya gimana? Kalau saya misalnya lagi kelayangan, misalnya lagi pusing, ya saya duduk posisinya, misalnya di taman, saya hanya fokus terhadap pohon, di luar pohon saya abaikan fokus mata itu. Jadi kalau saya mau melihat pohon, pakai timer tentunya ya, saya 15 menit mau memandang pohon posisinya. Dalam keadaan kelayangan, kecemasan misalnya, saya pandang aja. Mau kelayangan yang datang, mau pikirannya ke depan, pikirannya ke belakang, terus perasaannya bete, jenuh, bosan, semua hanya disadari. Lagi-lagi, kembali ke fokus selama 10 menit. Kalau nggak mampu 10 menit, 5 menit dulu aja. Pokoknya harus latihan fokus. Jadi, yang saya dapatkan, latihan fokus ini mampu memperlambat pikiran yang terlalu kreatif. Itu bagi saya luar biasa. Itu udah nggak ada lagi. Maksudnya ya bagi saya itu udah luar biasa. Saya mengalami pikiran yang kreatif, waduh, sangat ruwet ya. Maksudnya saya bulan 3, bulan 4 itu saya udah pasti divonis saya depresi, saya hampir ke rumah sakit, pikirannya mungkin lebih beringas bahasa saya.
Tapi saya coba untuk pelan-pelan saya menentukan mana yang perlu saya pelajari dan saya menjatuhkan pilihan ke meditasi. Toh juga saya pertama selama setahun juga mengalami kesulitan belajar meditasi, tapi bagi saya meditasi itu nggak ada teorinya, bukan teorinya yang jadi penting, latihannya. Jadi hari ini Anda dapat apa, itulah meditasinya. Besok dapat apa, itulah latihan meditasinya. Kuncinya cuma satu Mas sebenarnya ketika meditasi. Latihlah fokusmu dengan objek yang kamu tentukan. Baik nafas, pengulangan kata, atau apa aja. Misalnya membaca, menulis, berjalan. Jadi kalau tadi misalnya kita lagi pusing nih sama lagi ada nyeri nih, kemudian kita langsung fokus ke pohon nih misalnya. Nah, kita baru bisa misalnya 5 menit dan itu masih pusing, masih pusing, masih ada nyeri itu gimana? Ya, Biasanya Mas saya Ares langsung dulu apa yang lakukan? Karena masih beginner kan, masih pemula gitu kan. Apa yang Mas Ares lakukan ketika belum bisa fokus tapi kan udah 5 menit nih. Udah bisa fokus 5 menit, tapi itu cuma bisa 5 menit. Sisanya kan masih pusing nih, belum hilang nih misalnya. Itu gimana caranya dulu Mas Ares lakukan? Iya, kalau saya setelah latihan fokus terus masih mengalami yang namanya sensasi tubuh ya, kayak kelayangan, ditusuk-tusuk ya, saya yang pasti terimalah apapun yang muncul di dalam hidupmu. Hari ini yang kamu terima itu yang terbaik. Setelah itu jangan terhanyut, misalnya ditusuk-tusuk misalnya kan, kamu perhatikan ditusuk-tusuk setiap menit, dia akan membesar. Kalau misalnya kita memperhatikan, tapi kalau dia disadari, lagi-lagi nih pengalaman saya, setiap apa yang saya sadari, begitu dia muncul, dia akan lenyap. Disadari, bukan diperhatikan kalau bahasa saya. Disadari ya, oke. Oke. Tadi saya belum ditanya nih, apa bedanya mindfulness dan meditasi? Ya, kalau menurut saya ya latihan meditasi adalah latihan kesadaran, latihan mindfulness. Tapi kalau mau yang lebih tahu mungkin bukan ke saya ya, tapi saya cuma mendapatkan belajar kesadaran lewat meditasi itu bahwa pentingnya hidup saat ini. Oke. Jadi saya meditasi hanya untuk mengamati nafas, saya pastikan bahwa hari ini saya sedang duduk, lalu saya sedang memperhatikan nafas saya, itulah meditasi bagi saya. Ini kebetulan ada regal nih, susah banget nih anjing saya nih. Aduh, dia ikut meditasi nih. Oh iya, tadi tertarik dengan tadi kan meditasinya meditasi objek, kemudian meditasi kata-kata, kemudian meditasi apa lagi tadi? Ada jalan, ada bisa membaca ya. Meditasi kata-kata itu maksudnya gimana ya? Mungkin boleh diperjelas Mas Ates. Kalau saya pengulangan kalimat aja, pengulangan kalimat yang lebih menarik, misalnya orang bisa yang biasa orang pakai misalnya semoga semua makhluk bahagia. Kalau saya pengalaman saya bisa pakai dengan keyakinan. Mungkin teman-teman juga bisa. Contoh misalnya, saya menggunakan terima kasih Tuhan yang baik. Saya bilang, saya hanya ungkapkan di dalam batin selama 15 menit. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan yang baik. Selama 15 menit. Pikiran, lagi-lagi, perasaan, seluruh sensasi tubuh, fisik yang muncul, abaikan kembali ke pengulangan kalimat, terima kasih Tuhan yang baik. Semua bisa menggunakan tergantung keyakinannya. Misalnya kalau saya bilang terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mungkin teman-teman yang agak Muslim, terima kasih Allah. Misalnya untuk yang Buddha, apa segala macam. Bebas aja. Itu nggak ada, bagi saya, sepanjang yang saya tahu, monggo dilakukan dengan keyakinan masing-masing. Bagi saya melatih fokus itu mendapatkan perlambatan yang sangat luar biasa. Jadi kecemasan itu bisa, ya memang otomatis dia hilang karena kita melambat. Jadi ya semua fokus, bisa melihat siapapun, misalnya apa aja, misalnya halaman, pohon, bisa melihat keluarga, terus pastikan kalau memang duduk, saya sadari bahwa saya sedang duduk. Misalnya, saya sedang, contoh tidur, seperti kayak yang Mas bilang, Mas di video itu betul. Di dalam praktek meditasi mungkin ada meditasi nindra ya, yang pernah saya baca ya. Jadi memastikan ketika tidur, pastikan badanmu dan batinmu juga berada di tempat tidur. Seperti yang video Mas misalnya kan,
uh, amati aliran darah, pastikan rileks dari kaki, paha, perut, dada, bahu, lengan, kepala. Semua itu adalah proses berkesadaran saat ini untuk menarik kita semua berada di dalam tempat tidur, tidak kemana-mana tentunya pikirannya. Oke. Ya, metode Mas bagus juga. Siap. Ini ada pertanyaan. Pak, Ya, saya Mas. dari Anissa Sihombing ya. Pak, saya, bentar. Pak, saya anxiety udah 3,5 tahun. Trauma meninggalnya ayah saya. Sejak saat itu, Hmm, saya merasa memiliki perasaan kalau saya punya penyakit yang sama kayak ayah saya. Jadi, hmm, saya selalu merasa panik cemas setiap hari, setiap hmm, saat. hmm, Gimana, Mas, hmm. menurutnya? Nah, Mas, kadang-kadang ini saya nggak bisa terlalu banyak menjawab ya karena saya bukan mental psikiater, tapi saya hanya bisa Pengalaman aja. membantu teman itu. Jadi saya nggak mau tahu apa masalahnya, mau masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kerjaan, apapun masalahmu. Kalau Anda hanyut, terhadap masalah itu, dia akan mengakibatkan cemas, khawatir, takut, bahkan sampai pada tidak bisa tidur. Jadi, kalau cara-caranya itu adalah ya semua yang muncul, lagi-lagi, semua yang muncul, Mas. Pikiran, perasaan, sensasi cukup disadari, bukan terhanyut oleh itu semua. Maka dia akan sadar bahwa dia hidup saat ini. Orang yang terlalu banyak masalahnya, dia bilang dia trauma dengan masalah 3 tahun yang lalu, segala macam, dia pasti banyak hidup tidak di saat ini. Sadari misalnya ketika dia di teras berdiri, terus badannya lagi berdiri memandang pohon, tapi pikirannya kembali lagi ke trauma 3,5 tahun yang lalu, berarti kan dia udah nggak hidup saat ini, Mas. Artinya badannya di teras, pikirannya di masa lampau. Nah, kita coba untuk menarik agar semua orang bisa hidup di saat ini. Antara badan dengan batin itu bersamaan di saat ini. Okay. Gitu, Mas. Kuncinya sebenarnya cuma di saat ini, harus antara badan dan batin harus selaras, bahasa saya. Oke. Mungkin ini ada banyak kali pertanyaannya. Mau bahas pertanyaan Ya, dulu pastilah. atau kita mau latihan meditasi biar teman-teman yang kalau yang udah expert udah tahu meditasi ya ngerti ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi bagi teman-teman yang cemas atau nggak ngerti mindfulness atau mungkin ada yang belum ngerti, ada banyak kali pertanyaannya. Kita jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaannya Mas ya. Ya, Nanti ya, setelah itu boleh. mungkin kita baru latihan sedikit. Ini kalau kayak dari Riagung 21. Kalau kayak Ya. pikiran bukan di dunia nyata gimana? Nah, lagi oke, saya akan menjawab sepanjang yang saya alami Ya, ya. ya. Tuh, Artinya tuh, saya itu pengalaman. bukan mentor meditasi. Mas, hari ini saya meditasi, saya bisa disenggol belakang. Cek cek cek, seakan-akan pikiran. Besok saya meditasi, tiba-tiba kuping saya seperti kena angin, ser. Tuh. Mungkin pikiran saya tiba-tiba, awas lu, ada makhluk di belakang. Mas, semua itu lagi-lagi pikiran. Bahasa saya ilusi pikiran. Yes. Lagi-lagi semua pikiran, perasaan, sensasi fisik yang muncul, sadari. Ketika Anda menyadari, Anda akan yang disadari itu akan melemah. Lagi-lagi ini jangan pakai teori, Mas, harus latihan. Oke deh. Menyadari Gitu. artinya berarti saya lagi ngapain sekarang ini, saya sedang duduk, saya sedang apa. Kalau oke, menyadari artinya seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Iya. Oke. Ada lagi nih dari Seva Diego. Pak, Siap. suara saya kok sebagai saya suara burung mengerikan ya? Ya, itu bisa jadi trauma ya. Saya juga dulu pernah, lagi-lagi, saya pernah takut dengan petir. Saya harus masuk ke kolong tempat tidur di tahun 2009. Saya juga pernah jalan ke burung petir sampai masuk kolong tempat tidur, tapi pada saat itu saya jawabannya berbeda, bukan dengan mindfulness. Saya cuma mau menjawab dengan di dalam diri saya pada saat itu, bahwa petir adalah fenomena alam dari Tuhan. Sebelum hujan pasti ada petir, lalu petirnya kita lakukan, harus kita lihat. Maksudnya tindakannya juga harus benar. Di saat pikiran benar, tindakan juga harus benar. Lalu saya
melihat petirnya di luar, baru sakit di batinnya mereda, baru saya main hujan, gitu-gitu saya lakukan di 2009. Saya nggak tahu itu hubungannya ada apa nggak dengan kesadaran, pada saat itu saya belum tahu ya Mas ya. Tapi memang saya coba melewati semua tahapan itu. Proses ya, tiap orang beda-beda ya. Iya, iya, betul. Oke. Jadi kalau misalnya kasus burung ini, dia menyadarinya gimana? Oh, itu suara burung gitu ya? Ya, pikiran, sadari bahwa itu suara burung. Itu hanya suara burung. Nggak usah diperhatikan. Jadi kalau misalnya suara burung, nah, dia itu kan terlalu kreatif. Habis dengar suara burung, lalu dia, Mati, tanda mati wah, biasanya gitu. waduh, udah semua. Jadi dia membuat bola salju sendiri sehingga bola, apa itu jadi membesar, rasa ketakutan itu. Lagi-lagi itu pikiran Jadi fokusnya menurut kemana saya. kalau misalnya kita mendengar contoh kasusnya adalah suara burung nih? Kita Hmm. menyadarinya, kita menyadari fokusnya dengan suara burungnya, atau kita menyadarinya kita lagi mendengarkan suara burung, atau kita misalnya ke meja. Menyadari suara burung jauh lebih bagus itu daripada misalnya eh, dia dia trauma misalnya kan dengan suara burung, terus dia mengalami ketakutan. Kalau misalnya dia nggak bisa menyadari itu, ya sekalian aja nikmati aja suara burung itu sebagai kesadaran. Itu Mantap. meditasi bagi saya. Jadi meditasi mendengar selama 15 menit misalnya, atau 5 menit, bro. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran, menurut saya itu adalah meditasi. Menyadari mungkin maksudnya seperti ini nggak ya? Jadi kalau misalnya orang kalau cemas kan takut suara burung nih misalnya. Hmm, Maka ketika kita mulai fokus dengan suara burung, itu kan pikirannya akan kemana-mana nih biasanya. Nah, hmm, hmm. kemudian maksudnya supaya pikirannya dia nggak kemana-mana gitu, kan dia fokus dengan suara. Nah, di sini kan main persepsi, suara burung adalah tanda kematian, suara burung ini adalah ada suara kematian. Bagaimana ketika kita fokus dengan suara burung itu, kita bisa menghalau pikiran yang aneh-aneh itu. Itu kita Nah, arahkan kemana? Bagaimana caranya? ya, kalau sepanjang saya melatih ya, Mas, jangankan suara burung ya. Hmm, Tapi kalau lagi saya punya prinsip yang sangat simpel ya. Jadi kalau misalnya saya menentukan saya sedang duduk di teras, yep. saya ingin memandang pohon 15 menit. Sekali Hmm. lagi, semua yang muncul di luar saya duduk dan memandang pohon, saya abaikan. Judgment, penghakiman I- di luar iya, itu diabaikan. abaikan. Itu cukup Oke. disadari, kembalilah hidup saat ini. Jatuhnya kalimatnya adalah hiduplah di saat ini. Ketakutan itu rasa ya. Terus ya kalau misalnya udah menjadi uh, takut terhadap suara, jadi takut ya jadi membesar. Ya semua dari pikiran, perasaannya semua terganggu. Ya semua hidup nggak baik. Tapi lagi-lagi dia kenapa harus hidup tidak di saat ini? Itu yang mau saya tekankan. Ayo bangun, berdiri, hiduplah di saat ini. Kecemasan, khawatir, rasa takut, gelisah, itu cuman kita nggak hidup di saat ini, Mas. Menurut saya, semua kejadian-kejadian itu karena kita tidak hidup di saat ini saja. Sepanjang pengalaman yang saya dapatkan. Oke, terima kasih. Ada lagi Ya, pertanyaan Mas. dari Eca Tiana Devi. Aku masih takut bepergian, soalnya di jalan suka lemas dan harus bawa makan. Tapi kalau udah di rumah ya biasa aja. Pokoknya makan harus ada. Padahal nggak lapar. Ya, lagi-lagi itu hanya rasa kan, rasa dan pikiran. Jadi saya bisa pahami teman-teman yang hari ini mengalami kecemasan, pikiran pasti lebih dominan. Rasa juga, misalnya lagi marah, bete, itu pasti lebih dominan. Belajarlah melatih fokusmu 1 hari, 1 jam, bisa dicicil. 1 kali latihan 15 menit. Bahkan kalau mau coba-coba ya, kalau misalnya melihat lilin dihidupkan, saya pernah tuh nyoba tuh Mas, 10 menit. Saya hanya cuma Oh iya, melihat, lilin. melihat. Zaman dulu waktu Nah, kecil juga lihat lilin. Biar sakti. iya. Enggak. Kalau saktinya itu gak usah dibahas ya. Nanti orang punya ekspektasi yang luar biasa. Saya melatih meditasi, saya nggak berharap apa-apa, saya nggak punya ekspektasi apapun. Saya hanya melatih fokus, dan setelah saya melatih fokus, saya mendapat hadiah perlambatan. Itu adalah udah paling luar biasa lah. Jadi kembali lagi kayak misalnya merhatikan lilin.
Lilin kita perhatikan apinya. Memandang dengan rileks ya, jangan tegang. Jadi Mhm. memandang apinya selama 5 menit, pikirannya pergi ke depan, ting, ajak lagi dia tarik, lihat lilin, pikirannya ke belakang, ting, misalnya kan, ajak lagi lihat ke cahaya lilin. Terus begitu juga dengan perasaan dan sensasinya. Itu juga meditasi. Oke. Mungkin kalau untuk pemula bagi teman-teman yang masih belum bisa langsung, misalnya kasus tadi suara burung ya, mungkin ke lilin atau mungkin kemana dulu ya. Itu Iya, mungkin ada tingkat dan lanjut ya kalau kalau suara burung langsung ya. iya, saya bisa ngasih saran bagi teman-teman ya yang mau coba latihan meditasi, mungkin Boleh di mana? bisa bergabung di Jakarta Mindfulness People di Instagram, seminggu Catat tuh kadang-kadang bisa teman-teman. Jakarta Mindfulness dua People. iya 2 kali seminggu, bisa 3 kali. Ayolah, maksudnya meditasi itu gak usah dianggap terlalu wah, maksudnya udah latihan dengan rileks. Anda dapat hari ini nggak enak, itulah meditasi. Besok enak, itulah meditasi. Hari ini senang, itulah meditasi. Besok sedih, itulah meditasi. Maksudnya nggak usah punya ekspektasi. Hari ini enak, besok nggak enak. Meditasiku gagal. Aduh, 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 aduh. Jangan bikin ruwet pikiran. Latihan aja posisinya. Nanti semua akan kita dapatkan. Mungkin aku berharap teman-teman bisa dapatkan apa yang aku bisa dapatkan ya, yang aku rasakan kemarin. Aku melatih meditasi jalan cukup gak terlalu lama ya Mas ya. Aku belajar 3 bulan meditasi jalan, mungkin banyak di YouTube. Aku nggak bukan 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 apa ya, bukan mau mengajari, tapi belajarlah banyak. Aku referensinya semua ada di YouTube. Kadang-kadang bisa aku meditasi jalan, bisa meditasi nafas, bisa meditasi pengulangan kalimat, kayak gitu Mas. Oke. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Rini Jasela. Pak, gimana Mm-mm. caranya supaya nggak kambuh saat lagi sedih atau saat dengar kabar duka? Ya, lagi-lagi itu kembali lagi semua rata-rata masuk ke dalam pikiran dan perasaan ya. Perasaan sedih ketika mendengar berita duka. Ya kalau Hmm. saya hanya bisa menyarankan ya cukup disadari Mas. Semua disadari Mas. Bukan terhanyut. Sadari Dia itu saya lagi sedih. terhanyut. Iya, disadari. Udah, sadari. Oh lagi sedih ya udah. Terus kembalilah ke fokus hidup di saat ini. Kan kalau dia Sadari, misal sadari hidup saya. Maaf, mohon maaf. Sorry. hmm, Sadari hmm. itu maksudnya mengamati atau sadari itu maksudnya mungkin di bahasa yang lebih Nah, lebih ini apa ya? kalau menurut saya gini, contoh jalan kaki Oke. keliling komplek. Ini bahasa saya aja ya. Mm-mm. Disadari itu tidak usah diucap. Kalau menurut saya, disadari misalnya jalan. Kan nggak mungkin kalau lagi jalan kaki pelan-pelan kita sadari kiri kanan. Itu meditasi jalan baik juga. Tapi menyadari bahwa saya sedang melangkah. Gimana tuh Mas? Mas Hmm. menyadari sedang melangkah. Itu kan cuma menyadari, nggak kita ucap. Lain kalau misalnya saya mau meditasi jalan, kiri, kanan, itu boleh diucap dalam batin. Berkesadaran, saya sedang bermeditasi jalan. Tapi kalau sedang jalan, pelan-pelan, misalnya olahraga, misalnya jalan sore, ya disadarilah bahwa Anda sedang jalan, melangkah, terus tubuh juga sedang berolahraga. Itu nggak bisa, saya agak susah menjelaskannya, tapi bisa dirasakan ketika Anda jalan aja. Jalan sore, keliling komplek, misalnya kan, keliling dekat-dekat rumah, sadari bahwa seluruh fisikmu, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sedang berjalan. Itu konteks menyadari. Menyadari sedang berjalan. Begitu juga dengan menyadari pikiran yang muncul. Tiba-tiba saya lagi ngobrol nih Mas, lagi sama Mas misalnya kan, saya Hmm. lagi hari ini tiba-tiba terlintas sedikit, tek, kantor misalnya. Ya udah cukup Hmm. disadari aja. Balik lagi fokus kita ngobrol sama Mas. Jadi cukup disadari aja. Oke. Gitu Mas Jimmy. Oke. Nanti ada pertanyaan lagi nih. Ya, Banyak nih tanya. Pak, nggak apa-apa Mas. kalau sakit ya, Pak, kalau sakit datang terus panik cemas karena sakit itu terus sakitnya jadi tambah lagi. Gimana kita menyikapinya? Nah ini nih, Pak, kalau ya ini
Ya, Lihat kan? apa kalau sakit datang terus panik, cemas. Karena Ya kalau sakit memang itu prospeknya kalau sakitnya gampang. sakit fisik ya berobat ya. Tapi kalau misalnya ini kan dia merasa ini kan, Pak kalau sakit datang terus panik, nah, berarti kan dia hanya cuma merasa. Kalau sakitnya datang panik cemas. Ya kalau memang sakitnya fisik, udah sakit gak tahan ya memang harus ke dokter karena kan kita bukan bukan apa mas, maksudnya ya sakit ya berobat. Tapi kalau misalnya cuma merasa sakit, nah ini repot. Merasa sakit terus membuat jadi Itu kata kuncinya. Merasa sakit atau sakit merasa beneran sakit. gitu ya. Iya, itu harus segera disadari. Jangan-jangan saya merasakan sakit, merasa cuma sakit gitu loh. Kalau saya ya berobat, kalau misalnya lagi nggak enak ya saya periksa dokter misalnya kan, tapi cukup ambil darah. Setelah itu, oh darahnya semua bagus ya udah saya pastikan. Tiba-tiba saya nyeri segala macam. Oh ini sensasi, ya nggak apa-apa. Saya kembalikan ke fokus, saya bisa jalan, saya bisa nyetir mobil, saya bisa main sama binatang peliharaan. Apapun mas kegiatanmu mas, lakukan semua dengan fokus. Oke. Ya harus latihan, pasti Latihan. reda. Kalau Latihan tidak akan pengalaman bohongi saya, hasil ya. waduh, exactly, luar biasa. Dari Ren Y70. Kalau pikiran Yes. negatif, keliangan dan lemas, keringat dingin saat nyetir, berdasarkan pengalaman Pak Ates. Wah, kalau pikiran negatif itu saya nyetir bisa stuck, bisa tiba-tiba masuk ke bahu jalan, pinggir, berhenti. Karena cuma satu, pikiran negatifnya terhanyut. Kita terhanyut oleh pikiran sendiri, sehingga kita hidupnya ah, fisiknya lagi nyetir, pikirannya jalan-jalan. Ya Hmm. pasti mas, pasti semua nyeri, pasti semua sensasi fisiknya akan banyak. Kalau memang hidupnya lagi tidak selaras. Jadi kuncinya adalah selaraskan antara badan dengan batinmu mas. Kalau pengalaman dari saya. Oke, sip. Dari Revida Borek. Mindfulness jalan itu jalannya cepat atau lambat? Ya kalau saya lambat, tapi dengan ada meditasi dengan 3 catatan. Nah ini lagi-lagi nih. Jadi saya coba lambat, misalnya kalau pertama-pertama coba latihan dengan 1 catatan misalnya kan. Jalan, cari jarak 20 meter, ambil kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, udah balik lagi. Kalau udah bisa 2 catatan misalnya, angkat, turun. Setiap langkah ya artinya mas ya. Waktu pas kaki Hmm. kiri mengangkat, dari tapak itu, ya rasakan diangkat, baru turun. Angkat, turun. Saya mendapat perlambatan yang luar biasa itu ketika saya main di 3 catatan, mas. Angkat, gerak, turun. Letak bahasa saya. Hmm. Angkat, gerak, letak. Itu saya cuma latihan 4 hari, 5 hari, mas. Tapi, lagi-lagi ya, maksudnya saya bukan sebagai mentor, jangan semua ekspektasinya tinggi. Kadang-kadang kan beda-beda manusia mendapatkan apanya ya. Nanti nggak dapat sebulan, mas saya nggak dapat sebulan, aduh, nanti mas Jimmy dikomplain. Ya, yang bisa saya pastikan, latihlah fokusmu pasti akan mengalami perlambatan. Kalau menurut saya teorinya hanya itu. Oke. Hmm. Masih ada nih dari Linda Krisma. Saya paling susah Siap. mengatasi pikiran saat sensasi fisik muncul. Hmm. Kematian lah, hal gaib lah, dan sebagainya. Hmm. Kalau ada Hmm. hujan juga kadang jantung berdetak, angin gede dikit juga takut, masih Hmm. bingung cara mengatasi semuanya. Iya, lagi-lagi dia membiasakan diri terhanyut terhadap pikirannya, masa lampaunya, keseringannya. Kalau hujan dia berpikir, ibaratnya dia selalu berpikir, kalau hujan takut apa semua segala macam. Kalau udah kayak gitu-gitu, saya harus kembali ke fokus. Bagi teman-teman yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, apapun masalahmu, baik itu trauma masa lalu, trauma keluarga, keuangan, apa semua segala macam, mungkin sama dengan saya, maka saya berani ngomong gitu. Saya punya masalah keluarga, saya masih punya masalah keuangan, saya punya masalah uh, kerja, tapi mungkin akumulasi itu yang membuat semua pikiran terlalu aktif. Bahasa saya terlalu kreatif. Saya sering terhanyut oleh pikiran saya sering terhanyut oleh perasaan saya. Jangan-jangan saya udah mau mati, jangan-jangan saya harus ke rumah sakit, jangan-jangan ini, jangan-jangan semua hanya rasa. Rupanya setelah saya pahami,
semua itu hanya rasa. Semua itu saya hanya merasa setelah saya belajar menyadari. Menyadari bahwa perasaan lagi sakitnya misalnya lagi muncul. Perasaan saya lagi bosan, muncul. Perasaan saya lagi takut, muncul. Ya cukup disadari. Ketika dia nggak menyadari tapi dia masuk, takut ya semua membesar, semua akan terganggu Mas, baik pikiran, perasaan dan sensasi fisik. Oke. Semoga menjawab ya. Kemudian dari barusan di Setiawanta. Pak, saya kok suka menganalisa pikiran yang masa datang. Bagaimana cara mengatasi untuk tidak memikirkan masa datang? Ya sadari lagi. Iya. Silakan Pak. Lagi-lagi. Mas Ades silakan. Mas Jimmy udah dapat metodenya nih. Iya, cukup bisa Loh, dari. Enggak lah, ini metode mindfulness beda lagi. Iya, kalau Anda misalnya mau merencanakan sesuatu, misalnya kan, ya duduklah di atas meja, ambil kertas, minta pikiranmu untuk bekerja selama sejam untuk merencanakan sesuatu secara berkesadaran. Tapi kalau lagi duduk memandang pohon, tiba-tiba pikirannya mau merencanakan sesuatu, ya dibiasakan untuk ditarik kembali lagi ke fokus melihat taman dan pohon sesuai dengan aktivitasmu yang sedang kamu lakukan. Jangan di double-double. Ya, itu seperti metode 5-4-3-2-1 ya, yang capek. Cuma kalau mindfulness ini lebih bagus gitu ya. Kalau 5-4-3-2-1 kan lebih sebutin yang kamu lihat, 5 hal yang kamu lihat. Ya, betul. Ada metodenya itu hipno itu benar-benar. 4-5-2-1 ya Mas ya? 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1. 5 Halo bro, banyak banget ininya pertanyaannya. Gimana cara mengalihkan pikiran yang sangat liar? Kadang saya merasa takut gila. Nah, halo. Aduh. Biasa itu. Saya juga. Iya tuh. 4, saya pikir saya udah gila. Jadi nggak apa-apa. Lagi-lagi gini, Wanas. Ketika orang pikirannya terlalu aktif, kreatif, pasti memang dulunya terlalu lama dia terhanyut oleh pikirannya. Sehingga ketika dia udah sadar dia dalam keadaan luka secara pikiran, maksudnya dia nggak mau berpikir tapi pikirannya tetap aktif, berarti kan memang luka dia. Jadi nggak bisa direm, semua segala macam. Ya harus cari metodenya. Bagaimana cara memperlambat pikiran agar tidak terlalu aktif? Bagaimana cara membuat remnya agar pikiran tidak terlalu kreatif? Bagi saya jawabannya adalah meditasi. Oke, meditasi ya. Jadi latihan meditasi 15 menit. 15 menit di awal ya. Ya, di awal ya 10 menit juga nggak apa-apa. 10 menit juga nggak apa-apa. Oke. Tapi setiap hari. Oh ya, setiap hari ya. Setiap hari. Iya dong. Dari masuk aja. Ya, silakan. Ya, bergabung aja di Jakarta Mindfulness People yang bisa melatih bagaimana meditasi gitu-gitu. Ketimbang saya, kalau saya kan hanya penerima manfaat meditasi. Tentu dasar-dasarnya saya nggak semahir para teman-teman praktisi meditasi yang sudah bertahun-tahun. Saya ini kan hanya mendapatkan given yang luar biasa. Tiba-tiba otak yang aktif kok bisa jadi lambat. Dari meditasi 15 menit. Nah, ya itu yang saya coba ingin berbagi sama teman-teman. Apakah metode saya ini bisa digunakan sama teman-teman? Saya juga nggak tahu, tapi saya mendapatkan itu. Hanya melatih fokus lewat meditasi 1 jam, 1 hari, bisa dicicil 15 kali 4, ya saya mendapatkan semuanya, perlambatan di dalam berpikir, perasaan maupun tindakan. Begitu juga dengan ngerokok. Dulu ketahuan itu pas ngerokok, Mas. Biasanya kalau habis meditasi, saya merokok. Jadi ketika pas habis meditasi 15 menit, saya itu mengalami perlambatan. Cara mengambil rokoknya, baik bungkusnya, terus membukanya, membakarnya itu betul-betul lambat. Saya baru tahu. Dan di situ saya baru tahu, oh ini penyebab masalah hidup saya. Pikiran saya terlalu aktif sehingga saya tidak bisa fokus terhadap hidup saat ini.
Makanya semuanya muncul. Pikiran, perasaan, dan seluruh sensasi fisik. Badan terlalu kurus, mungkin Mas pernah share ya, badanku turun jauh, misalnya bolak-balik kamar mandi malam hari, bisa perut bunyi-bunyi, dada nyeri-nyeri, ditusuk-tusuk, kaki kesemutan, apa segala macam. Itu semua saya alami kebetulan, dan lambat laun rupanya setelah kita sadari itu hanya sensasi, bukan sakit fisik sesungguhnya. Ya tentu kalau misalnya kalau sakit ya pasti saya ke dokter. Jadi ketika kita sudah mulai bisa menyadari, artinya kita sudah mulai nggak takut dengan sensasi ya. Sehingga kita mulai menyadari, jadi kita nggak takut dengan sensasi, maka sensasi itu malah hilang, gitu ya. Iya. Biar aja pikiran itu aktif terus, Mas. Tapi kalau pikiran aktif terus nggak ada latihan, ya pikiran itu akan terus kreatif. Iya, karena berarti pikiran itu yang dilatih terus justru gitu ya. Iya, toolsnya adalah meditasi. Meditasinya bisa diganti dengan doa, Mas. Doa 15 menit, tapi bagi saya, sekali lagi ini pengalaman saya pernah lakukan itu cukup 10 menit, saya doa, tapi dengan ada 2 syarat dalam diri saya. Yang pertama, saya pakai waktu 10 menit. Yang kedua, ketika berdoa 10 menit, saya tidak boleh bergerak. Supaya saya tahu pikirannya kemana. Jadi lebih mengenali pikiran. Misalnya lagi saya berdoa, terus pikirannya ke depan, pikirannya ke belakang, nggak apa-apa, tarik lagi dalam doa. Perasaannya juga tiba-tiba muncul, nggak apa-apa, tarik lagi dalam doa. Itu nanti kita akan kenali. Karena beda nanti pencarian di dalam diri masing-masing. Kalau saya hanya mendapatkan meditasi itu, saya tahu pikiran ini, mengenali pikiran saya yang sering lompat-lompat. Oh, rupanya cuma pikiran. Oh, perasaan saya, oh itu rupanya cuma perasaan. Itu nanti kita dapatkan setelah kita tentu berlatih hari demi hari. Nggak lama lah, udah latihan aja. Pasti sembuh. Okay. Amin. Oke, sip. Ada pertanyaan dari Silvina Vivi. Pak, kalau Judat suka kedutan itu termasuk cemas bukan? Aku nggak tahu tuh, kalau itu Mas Jimmy itu. Kaget-kagetan deh ya. Itu kayak bawa. Kedutan tuh, kalau sepengetahuan saya sih. Mata? Ya, kedutan di daerah Judat. Kalau sepengetahuan saya sih ini kedutan itu bagian dari ciri-ciri dari kecemasan sih. Ini masuk dari ketegangan otot. Jadi ketegangan otot itu bisa bervariasi, bisa di kepala, bisa di bagian tubuh. Biasanya jadi sih itu otot muka ya? Iya. Kamera tangan biasanya. Oke. Pak, gimana caranya Rini Jasela, Pak, gimana caranya biar nggak kambuh saat ada masalah atau sedih saat dengar kabar kematian? Udah jawab tadi ya? Udah. Ini pertanyaan dari Eta 0512. Jadi meditasi itu fokus ya, Pak? Yes. Latihlah fokusmu. Itu kunci dari meditasi. Jangan mikir meditasi bisa sakti. Jangan meditasi bisa atau apapun. Stop. Latih fokusmu pakai meditasi. Ya, meditasi apa aja bisa lah. Tapi belajarlah meditasi. Ya, melatih fokus 1 jam 1 hari. Saya coba nanti teman-teman bisa berbagi ke Mas Jimmy. Kira-kira apa sih manfaatnya melatih fokus 1 jam 1 hari selama 3 bulan? Sip. Nanti biasanya kita akan, kalau saya pribadi sih, kita akan lebih tahu self-talk ya. Self-talk itu adalah kata-kata yang muncul. Jadi kita seringkali nggak menyadari bahwa ada pemikiran seperti ini. Nah, justru ketika kita meditasi, biasanya kita akan mulai menyadari pemikiran kita yang ini. Nah, selama ini kita nggak menyadari pemikiran ini, nah pemikirannya jadi biang kerok, sehingga kemudian kita jadi cemas, kita nggak nyaman, kita sedih, feeling guilty, dan banyak hal lainnya. Jadi ketika kita udah meditasi, kita akan main self-talk kita, kemudian kita tangkap, oh ini dia yang menyebabkan aku jadi seperti ini. Nah, gitu. Itu dahsyat pokoknya deh. Oke. Anissa Sihombing. Pak, ada nggak vitamin atau herbal untuk penyembuhan yang diminum? Nah, kalau saya kalau mau sehat, saya olahraga. Saya selalu olahraga jalan cepat, 30 menit 1 hari. Yang lainnya masih normal aja. Saya minum madu, saya minum jahe, gitu-gitu saya lakukan tiap saat. Jadi saya nggak punya herbal apa-apa, tapi yang saya pastikan, saya olahraga setengah jam. Tapi ingat, olahragalah berkesadaran. Jangan olahraga jalan, pikirannya kemana-mana. Nanti pulangnya pasti capek.
Jadi pastikan kamu olahraga berkesadaran bahwa kamu sedang melangkah, sedang melihat pohon, semua harus dilakukan secara berkesadaran. Kalau Oke. pikiran keluar nggak apa-apa, udah latihan aja. Oh iya, pikiran keluar nggak apa-apa. Nanti tarik lagi, pikiran keluar, tarik lagi. Lambat laun dia akan membaik. Dari Kalpataru Adi Mahardika, mohon saran gimana caranya mengatasi kelengan dan cepat lelah. Nah, saya nggak tahu kalau kelayangan itu, tapi bahasa saya kan lagi-lagi itu cuma sensasi ya. Tapi kalau lelah ya, Anda mungkin bisa konsultasi ke dokter ya, minum vitamin atau ada multi ya, lagi-lagi vitamin yang bisa membuat kita sehat ya. Saya cuma mau ingin berbagi terhadap seluruh pikiran, perasaan dan sensasi yang muncul sepanjang saya mengalami kecemasan, ketakutan serta depresi kemarin ya. Oke. Yang mau nambahin dikit aja, cepat lelah itu biasanya karena faktor stres. Jadi hormon kortisolnya banyak, karena cemas, kemudian hormon kortisolnya semakin banyak. Hormon kortisol yang semakin banyak ini akan membuat jadinya kita cenderung capek. Jadi dikit-dikit capek, dikit-dikit capek. It's okay kok Itu sebenarnya. ada di pikiran tuh Mas ya. Biasanya Hah? Iya, yang iya. membuat Karena capek kan pikiran stres ya. kan. Ya, Iya, ya. karena pikiran kan. Kenapa kan selain hormon adrenalin muncul, kemudian juga ada hormon kortisol muncul kan. Nah, hormon kortisol ini yang Oke. menyebabkan perasaan seperti itu. Oke. Jadi cepat capek. Oke, Pak.